Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan yang berada di atas kompas terbang terus memurnikan pil obat mujarab pesanan sosok Yulan nomor 8. Setelah memurnikan sebanyak 3 kali, dia akhirnya berhasil memurnikan pil tingkat dewa. Tentu saja hal ini membuat Xian Daozi semakin kagum dan sangat senang karena memiliki kesempatan menyaksikan pemurnian pil tingkat dewa. Setelah menyelesaikan pemurnian pil obat tingkat dewa, tiba-tiba terdengar suara siulan di belakangnya. Meskipun kelompok Xian Daozi dan Xiaoyan telah pergi beberapa lama, namun karena mereka bergerak sangat lambat, sehingga avatar dewa asli dan Jin Dongming dapat menyusul mereka dari belakang. Setelah avatar dewa asli dan Jin Dongming tiba, keduanya langsung bergegas ke dalam kompas terbang Xian Daozi. Kemudian dengan cepat, avatar dewa asli melangkah maju dan berjalan ke dalam bayangan Xiaoyan lalu menghilang. Bahkan Xian Daozi yang melihat pemandangan itu tidak berani bereaksi sama sekali. Pada saat yang sama, saat Jin Dongming juga menginjak kompas terbang dan secara alami dia melihat Xian Daozi dengan tercengang. Namun saat mata Xian Daozi bertabrakan dengan mata Jin Dongming, keduanya langsung terdiam beberapa saat. Setelah itu, Xian Daozi adalah orang pertama yang menunjukkan senyum pahit. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, namun Jin Dongming akhirnya mengerti. Bahkan jika sebelumnya Xian Daozi membantunya, mungkin situasinya tidak akan berubah sama sekali. Apalagi dalam hal kekuatan, sebenarnya Xian Daozi jauh lebih lemah dibandingkan Jin Dongming. Pada saat berikutnya, Jin Dongming segera melihat bola cahaya di belakangnya. Kemudian dia menemukan bola cahaya itu masih dipenuhi dengan banyak sosok. Mereka semua masih tertidur, tetapi apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Xiaoyan bisa bangun dari susunan formasi ilusi di dalam bola cahaya. Ini sungguh tidak masuk akal. Hampir mustahil seseorang dapat keluar dari formasi ilusi itu. Jin Dongming bergumam di dalam hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa Xian Daozi sekarang di bawah kendali Xiaoyan. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Xian Daozi juga memiliki bawahan? Memikirkan masalah ini, Jin Dongming tidak berani untuk bertanya. Jadi dia hanya bisa duduk dengan patuh. Setelah Xian Daozi melihat Jin Dongming, dia segera mengalihkan pandangannya dan menjadi penonton pemurnian obat Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan pesanan nomor 3, tetapi dia juga memiliki pesanan nomor 4 dan nomor 5. Lagi pula, pesanan mereka dijanjikan lebih awal daripada nomor 3. Namun saat ini, sebuah lubang cacing yang disebutkan oleh Xian Daozi sebelumnya telah muncul dan mereka juga telah mencapai gerbang lubang cacing. Lubang cacing itu sangat gelap seperti kegelapan yang mampu menelan cahaya sekalipun. Setelah beberapa saat, mereka semua dapat dengan jelas merasakan ada daya hisap yang semakin kuat. Sehingga tanpa sadar, mereka semua sudah berada di dalam lubang cacing. Namun Xiaoyan sepertinya tidak peduli sama sekali dan dia terus bermain dengan bahan obat dan berencana untuk terus menyempurnakannya. Kali ini Xiaoyan ingin menyempurnakan pesanan sosok Yulan nomor 4 dan nomor 5. Saat berikutnya, Xiaoyan memperhatikan resep obat yang mereka percayakan padanya untuk disempurnakan. Jelas Xiaoyan ingin melihat mana yang lebih mudah untuk dimurnikan.
Lagi pula Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu yang tersisa, jadi lebih baik memurnikan yang lebih mudah terlebih dahulu. Sepertinya hanya dengan cara ini Xiaoyan dapat menyelesaikan semua pesanan pil obat ini. Pada saat ini avatar Juci yang dibiarkan pergi sendiri untuk mencari keberuntungan sedang duduk bersila di antara kumpulan bebatuan yang melayang-layang di kehampaan. Namun tiba-tiba kumpulan bebatuan ini hendak menabrak sebuah bintang. Kemudian sebuah cakar besar yang mampu menutupi langit dan matahari meraung dengan cahaya merah sehingga sekelompok bebatuan itu langsung hancur. Pada saat kelompok meteorit itu hancur, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas keluar dan langsung menuju ke arah lain dengan cepat. Sehingga avatar Juci yang melihat pemandangan itu langsung terkejut saat melihat serangan tiba-tiba sosok itu yang telah menghancurkan bebatuan tempatnya berada. Saat ini mata avatar Juci menunjukkan cahaya dingin dan wajahnya terlihat tanpa ekspresi apapun. Bahkan ada niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Senior, aku sangat menyesal karena telah menyinggungmu. Meteorit ini akan menabrak bintangku, jadi junior ini harus menghancurkannya. Jika senior tidak keberatan, senior dapat datang ke rumah keluarga Pangku dan tinggal di sana sementara. Pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar itu, avatar Juci tidak menjawab, tetapi justru melangkah maju dengan kakinya dan mengulurkan telapak tangannya untuk menjengkram leher pria yang bernama Pangsi itu. Sebaiknya hentikan omong kosongmu, avatar Juci berkata dengan dingin. Meskipun Xiaoyan tidak mendominasi pikirannya, namun avatar Juci tetap memiliki karakternya sendiri. Senior, sebenarnya junior ini memang memiliki permintaan. Aku berharap senior bisa membantu keluarga Pangku. Sekarang ada penyusup dari dunia luar yang telah menduduki dan memperbudak keluarga Pangku. Jadi, bisakah senior membantu keluarga Pangku? Mendengar itu, avatar Juci menyipitkan alisnya sedikit. Tentu saja dia merasa curiga. Jika dia ingin meminta bantuan, mengapa harus menghancurkan bebatuan tempat dia berada sebelumnya? Dan ini sepertinya hanyalah trik Pangsi, sehingga avatar Juci bersedia mengikutinya ke rumah keluarga Pangnya. Aku bisa saja membantumu, tetapi kamu harus membayar. Avatar Juci berkata dengan dingin. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Pangsi langsung tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa keluarga Pang benar-benar tidak bisa menawarkan hadiah yang menarik sama sekali. Namun jika dia tidak melakukan apa-apa, maka keluarga Pang akan berakhir di dunia ini. Senior, aku tidak memiliki hadiah bagus yang bisa kuberikan kepada senior. Namun ada leluhur dari keluarga Pangku yang meninggalkan warisan di tanah leluhurku. Tetapi sekarang ada penyusup yang telah memasuki tanah leluhur keluarga Pangku. Jika senior bisa melenyapkan mereka, maka senior bisa mengambil warisan dari leluhur keluarga Pangku. Pangsi menggertakkan giginya, meskipun kekuatannya sendiri sebenarnya juga tidak lemah dan dia adalah orang terkuat di bintang itu. Namun hanya dia satu-satunya orang yang telah menerobos ke keabadian kaisar. Dan nafas yang dipancarkan olehnya sepertinya tidak stabil. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa Pangsi baru saja menerobos ke keabadian kaisar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pangsi, avatar Juci segera melonggarkan cengkeramannya. Namun tatapan matanya masih sangat dingin. Sebaiknya kamu tidak berbohong dalam hal ini. Jika tidak, aku akan melenyapkan seluruh keluarga Pangmu. Avatar Juci berkata dengan nada mengancam. Mendengar itu, Pangsi langsung tersenyum tak berdaya. Kemudian dengan cepat dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dalam hal ini, tentu saja junior tidak berani melakukannya. Senior, silahkan ikuti aku.
Pangxi berkata dengan tegas, setelah kepergian Avatar Juci, mungkin Xiaoyan juga mengetahui di mana lokasinya berada. Namun Xiaoyan tidak akan membuat pengaturan apapun pada Avatar Juci. Jadi apapun yang dilakukan oleh Avatar Juci sekarang, itu sebenarnya mengikuti pikirannya sendiri. Adapun jika Avatar Juci dapat tumbuh selama periode waktu ini, maka itu sebenarnya bisa mengancam kekuatan jiwanya. Namun Xiaoyan juga tidak ingin mengambil tindakan sekarang, karena hanya dengan membiarkan Avatar Juci mengalami batas hidup dan mati, dia bisa terus tumbuh ke tingkat yang lebih kuat. Jelas Xiaoyan juga mengetahui hal ini dengan baik. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan Avatar Juci untuk mencari keberuntungannya sendiri. Pada saat yang sama di sisi lain dunia kuno dewa abadi dan iblis, jiwa Cimi juga seperti kuda liar yang lepas kendali. Sekarang dia sangat dekat dengan sebuah bintang. Jadi dia langsung bergegas ke kota terbesar yang paling makmur di bintang tersebut. Sepertinya kultivasiku tidak berguna dengan apa yang bisa dipraktekkan. Jadi bagaimana jika aku menjadi begitu kuat? Tetapi aku telah menjadi pria yang kuat sejak lama dan aku tidak bahagia sama sekali. Jadi lebih baik aku mencari seseorang dari keluarga kerajaan dan menjadi penatua mereka yang ditemani wanita cantik dan memakan makanan yang enak serta meminum anggur terbaik. Bukankah akan sangat menyenangkan memiliki wanita cantik dan anggur berkualitas? Dan inilah arti sebenarnya dari kultivasi. Jiwa Cimi bergumam perlahan, karena hanya sedikit orang yang dapat memahami hal ini. Saat berikutnya, jiwa Cimi datang ke istana yang berada di tengah kota besar ini. Kemudian, dia melepaskan nafasnya yang sangat kuat. Sehingga begitu kekuatannya terungkap, maka tidak ada yang berani memprovokasinya sama sekali. Bahkan sang kaisar di istana tersebut juga sangat menghormatinya. Kamu tidak perlu takut. Mulai sekarang aku akan melindungi istanamu dan aku hanya butuh anggur dan keramahan. Jika ada kerajaan yang tidak kamu suka atau siapa yang ingin kamu hancurkan, katakan saja dan aku akan melakukannya. Mendengar itu, cahaya terang tiba-tiba muncul di mata kaisar. Senior, memang ada yang aku tidak sukai. Di Tenggara ada kota yang bernama kota Grafin. Dan di sana ada keluarga Si yang telah mengundang banyak sosok dewa petarung yang sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Aku ingin tahu apakah senior dapat mengambil tindakan untuk mereka. Namun jika senior tidak ingin membunuh mereka, itu juga tidak masalah. Tapi apakah senior bisa memberikan mereka pelajaran sehingga mereka bersedia menyerahkan persembahan? Sang kaisar berkata perlahan. Jelas dia juga tidak bodoh karena jiwa Cimi telah berbicara sebelumnya. Tentu saja dia juga menjelaskan kesulitannya. Kemudian menunggu jawaban dari jiwa Cimi. Namun setelah sosok kaisar itu selesai berbicara, tiba-tiba tubuhnya gemetar karena dia melihat dengan jelas sosok jiwa Cimi telah bergegas pergi dan menghilang di udara. Setelah jiwa Cimi menghilang, para penatua di istana sempat membicarakan hal itu dan tidak yakin jika jiwa Cimi dapat melakukannya. Saat berikutnya, setelah setengah batang dupa berlalu, tiba-tiba sosok jiwa Cimi muncul lagi di istana dan hal itu membuat kaisar tampak senang. Aku telah menyelesaikannya. Jadi siapkan untukku 10 wanita cantik dan anggur yang berkualitas tinggi. Jiwa Cimi berkata dengan sang kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, sontak terjadi keributan di seluruh istana. Apa yang dapat orang ini lakukan dengan waktu setengah batang dupa? Para penatua segera mencibir karena sepertinya mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan tugas ini dengan sangat cepat. Bagus, cepat siapkan permintaan tamuku. Sang kaisar segera melambaikan tangannya. Jelas dia tahu bahwa orang di depannya tidaklah sesederhana kelihatannya. Lagi pula, permintaan seperti itu sebenarnya tidak terlalu merepotkan. Jadi tidak peduli apa yang jiwa Cimi katakan itu benar atau tidak. Kaisar ini juga tidak ingin memprovokasinya. Bagaimanapun,
kota ini adalah rumah bagi jutaan orang dan ini kota terbesar di bintang ini. Jadi tentu saja harus ada orang kuat lain yang melindunginya. Sang kaisar berdiri di antara penatua ini dan mereka tidak berani mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah jiwa Jimmy dengan mudah. Bagaimanapun, sang kaisar mengerti bahwa kekuatan jiwa Jimmy berada di luar imajinasinya. Jadi sang kaisar dengan cepat menyiapkan istana mewah untuk jiwa Jimmy dan anggur yang disiapkan tidak hanya berjumlah 10 atau 20 guci, tetapi ada ribuan guci anggur yang berkualitas tinggi. Setelah beberapa saat, sebuah berita sampai ke istana. Kemudian sosok yang menerima laporan itu langsung bergegas masuk ke istana sambil ketakutan. Melihat itu, sang kaisar menyipitkan matanya sedikit. "Ada apa? Mengapa kamu begitu ketakutan?" Sang kaisar bertanya sambil menatap sosok dewa petarung yang sedang terengah-engah. "Aku ingin melaporkan kepada kaisar bahwa seluruh kota Grafit telah dimusnahkan dan yang tersisa hanyalah jurang maut yang dalam. Tetapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tepat ketika kata-kata ini keluar, semua penatua yang masih di istana menarik napas mereka dalam-dalam. "Cepat segera siapkan 10 keindahan lagi dan kirimkan anggur terbaik dari perbendaharaan." Jelas setelah menerima laporan tersebut, sang kaisar juga langsung mengetahui bahwa jiwa Jimmy memang sangat kuat. Selama ada jiwa Jimmy, maka itu dapat menjamin perdamaian dan keamanan istananya. Setidaknya itu mungkin selama 100 tahun. Kaisar berpikir bahwa selama jiwa Jimmy berada di istananya, mungkin tidak ada satupun kerajaan yang akan mampu mengancamnya. Pada saat ini di dalam istana, jiwa Jimmy tertawa sambil memeluk sosok wanita yang sedang menari. Di sampingnya ada banyak guci anggur dan keindahan yang mengelilinginya dari kiri ke kanan. Sekarang lebih dari selusin wanita cantik yang mengenakan gaun indah berada di sisinya, sehingga mereka tampak sangat mempesona. Jelas wanita-wanita ini memang sesuai dengan keinginan jiwa Jimmy. Iblis itu tidak mengerti bahwa inilah kebahagiaan tertinggi di dunia. Jiwa Jimmy bergumam perlahan, seolah-olah dia tidak takut sama sekali jika Xiaoyan mengetahuinya. Tentu saja Xiaoyan juga tidak ingin memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh jiwa Jimmy. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di dalam kompas terbang terfokus sepenuhnya pada pemurnian obat. Meskipun dia tahu semua yang dilakukan jiwa Jimmy, tetapi itu bukanlah masalah besar. Karena alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan membiarkan jiwa Jimmy pergi bukan hanya sekedar membiarkan jiwa Jimmy berkultivasi, tetapi Xiaoyan juga ingin melihat apakah jiwa Jimmy bisa memancing avatar lainnya yang berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Meskipun sekarang banyak orang-orang kuat di dalam bola cahaya, tetapi tidak ada satupun orang yang benar-benar diinginkan Xiaoyan. Walaupun sekarang Xiaoyan telah memiliki banyak avatar, tetapi di antara mereka yang benar-benar memiliki kekuatan besar hanya ada 3 avatar. Dan ketiganya juga masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Seperti halnya avatar dewa asli, avatar Juci, dan juga avatar kaisar klan pemakan jiwa. Bagaimanapun, ketiga avatar ini masih bisa tumbuh ke level yang sangat kuat. Jadi, daripada hanya bertahan pada level tertentu di sini, maka dia membiarkannya berpetualang. Sebenarnya, Xiaoyan juga menemukan beberapa masalah. Bagaimanapun, klan Jimmy juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh. Bahkan mereka dapat memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan pengakuan jiwa Jimmy dan pemahaman Xiaoyan, dia menduga bahwa seharusnya jiwa Jimmy memiliki sejumlah besar avatar yang sangat kuat. Jika dia tidak bisa mengendalikan semuanya, maka itu bukan hal yang baik baginya, karena sangat mudah bagi avatar untuk melakukan serangan balik.
Meskipun jiwa Cimi tidak mengungkapkan semua kebenarannya, tetapi Xiaoyan juga memperhatikan apa yang dia katakan sebelumnya. Jiwa Cimi juga sempat mengatakan bahwa setiap avatarnya telah memiliki kesadaran spiritual mereka sendiri. Bahkan mereka juga berpikir bahwa mereka adalah tubuh utama mereka sendiri. Jadi menurut apa yang dikatakan jiwa Cimi, maka itu sudah dapat menunjukkan bahwa kemungkinan besar avatar tersebut menjadi bumerang bagi pemiliknya. Tentu saja hal ini terjadi karena jiwa Cimi tidak benar-benar menempatkan seluruh jiwanya pada avatar-avatarnya. Oleh karena itu, saat Xiaoyan merebut tubuh beberapa avatarnya, Xiaoyan juga tidak mengusir jiwanya seperti halnya jiwa Raja Roh Kuei-jun. Bahkan dalam hal ini, Xiaoyan juga melakukannya pada Xian Daozi. Sebenarnya, Xiaoyan tidak sepenuhnya menjadikan mereka sebagai avatarnya dan hanya mengendalikan seperlunya saja. Xiaoyan juga menyadari bahwa jiwa Cimi juga sangat pintar dalam mengambil avatar. Jadi seharusnya semua avatar yang dia tangkap adalah makhluk yang sangat kuat. Oleh karena itu, Xiaoyan menggunakan jiwa Cimi sebagai umpan meriam. Adapun Xiaoyan bertujuan untuk benar-benar bisa menguasai avatarnya yang lebih kuat. Saat berikutnya, Xiaoyan yang berada di dalam kompas terbang langsung menghela napas lega karena dia sekali lagi berhasil menyempurnakan pil obat mujarab. Sehingga aroma obat yang sangat kuat menyebar di kehampaan, dan ini adalah pil obat penawar racun Tianqing tingkat dewa. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.